بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada poin yang ke-6 ya, dari perkara yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW atau diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW. Rasul SAW menyatakan, Inna Allah harama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al. Kemudian wa idha'atul mal, yang terakhir adalah idha'atul mal. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, as-sadisah wa idha'atul mal, yang keenam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kata beliau, la syakka, perkara yang tidak diragukan lagi, annal mal kama yaqulun, bahwasannya harta sebagaimana yang mereka katakan, maknanya dikatakan oleh umat manusia, asabul hayati, urat kehidupan. Bukan perkara yang asing ya, namanya harta itu ya urat kehidupan. Wa huwa ni'matun minallahi jalla wa ala. Yang namanya harta adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Umirna bil muhafadzati alaihi. Kita diperintahkan untuk menjaga harta tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berikan harta tadi kepada as-sufaha. Sufaha itu orang-orang yang belum bisa mengendalikan harta tadi dengan baik. Masuk padanya anak-anak kecil. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, harta yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kalian untuk mengurusinya. Maknanya, ketika antum mengurusi harta, maka jangan sembarangan antum berikan harta tadi, kecuali kepada orang-orang yang dia tadi memang bisa mengatur harta tadi dengan baik. Misalkan contoh gambaran, antum di pondok pesantren, antum punya orang-orang anak-anak ya tahfidz kecil-kecil. Harta ini tadi yang diamanahkan oleh orang tuanya, sebagai antum yang memegangnya, maka jangan antum berikan. Kecuali apa? Kecuali secukupnya, sekadarnya. Bila perlu kalau dia mau belanja, antum bimbing. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan penjagaan, atau kita diperintahkan oleh syariat untuk menjaga harta tadi dengan baik. Sebagai orang tua, tidak boleh menyerahkan harta duit 1 juta dikasihkan ke anak kecil, kasihkan Abdul Hakam atau Umaymah, duit 1 juta, diapain sama Umaymah? Dibeliin sama dia sembarangan, sudah sosokannya tidak diambil lagi kan? Abid, kalau antum dikasih duit 100 ribu gimana? Ngerti antum ya? Kalau beli bakso minta susukan ya? Antum nafal? Iya. Berarti antum bukan lagi sufaha. Nah, orang-orang yang masih kecil-kecilin tidak boleh. Untuk orang yang mengurusi harta anak yatim, misalkan orang-orang yang mengurusi amanat dalam hal harta, itu tidak diperbolehkan memberikan harta tersebut ke sembarang orang. Ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Fal amwal ni'matun min Allah. Yang namanya harta adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Fa idza hasalta ala malin fa'alaika bil muhafazati alaihi wa adami idha'atihi.
apabila engkau mendapatkan suatu harta, maka wajib bagimu untuk menjaga harta tadi. Wa adami idha'atihi, dan tidak menyia-nyiakannya. Sawa'an bi infaqihi ala sawa'an bi infaqihi fi ma la faidata fihi. Kata beliau, baik harta tadi dibelanjakan pada perkara yang tidak ada faedah. Itu juga kewajiban kita menjaga harta tersebut dan tidak menyia-nyiakannya. Termasuk bentuk menyia-nyiakan harta adalah bi infaqihi fi ma la faidata fihi, yaitu dengan cara belanjakan harta tersebut pada perkara yang tidak ada faedahnya. Contoh, beli petasan. Apa faedahnya sih beli petasan? Hah? Nggak ada faedahnya kan? Contoh, beli minum-minuman keras. Apa faedahnya? Nggak ada faedah. Beli aibon untuk diisap. Beli rokok. Nggak ada faedahnya. Ini semua perkara-perkara yang sia-sia kalau mau dibelanjakan. Nggak diperbolehkan. Au annaka tuhmiluhu, atau engkau menyia-nyiakan harta tersebut. Wala tad'uhu fi amkinatin ma'munatin, dan engkau tidak meletakkannya di tempat yang aman. Itu juga termasuk bentuk penyia-nyiaan harta. Bagaimana tadi bentuk penyia-nyiaan harta? Yang pertama, membelanjakan harta tersebut tidak pada tempat yang tidak ada faedahnya. Abid punya duit, dibelikan apa Abid yang tidak ada faedah kira-kira? Percon. Itu Novel? Petasan. Sama baik percon sama petasan. Zaki apa? Aibon. Apa lagi contoh yang lain? Beli rokok. Apa lagi? Hah? Mainan. Mainan ada yang ada faedahnya. Beli HP. Ya, termasuk juga untuk anak-anak tidak ada faedahnya beli HP kan? Ya enggak? Anak-anak tidak ada faedah untuk HP. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau dia menyia-nyiakan harta tersebut, sobek-sobek sama dia duit tadi. Atau diletakkan harta tadi pada tempat yang tidak aman. Duit ditaruh di situ. Ya hilang. Ya. Wa innama tudayyi'uhu wa la tuhafidz 'alaihi. Atau wa innama tudayyi'uhu wa la tuhafidz 'alaihi. Hadza manhiyun anhu. Ya. Hanyalah dia adalah orang yang menyia-nyiakan harta tadi dan tidak menjaga harta tadi. Hadza manhiyun anhu, dan ini adalah terlarang dalam syariat. Fal al-amwal uhdatun. Ya. Harta tersebut adalah uhdatun indaka wa amanatun indah. Uhda itu janjilah, ya. Wa amanah, dan amanah di sisimu. Harta itu adalah janji dan amanah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta mas'ulun anha, dan engkau nanti akan ditanya tentang harta tersebut. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Makanya Abid, Zaki, Naufal, Azam, kalau punya uang itu gunakan pada perkara yang jelas kemanfaatannya. Ya, dijaga baik-baik. Wala tudayyi'uha la bi infaqiha fi ghairi faidatin wala bi adami hifdhiha wal inayati biha. Janganlah dia menyia-nyiakannya, atau janganlah engkau menyia-nyiakannya. Wala tudayyi'ha la bi infaqiha, janganlah engkau menyia-nyiakan harta tersebut, la bi infaqiha fi ghairi faidatin, tidak pada bentuk menginfakkan harta atau membelanjakan harta pada perkara yang tidak ada faedah, dan tidak pula dengan cara nggak mau menjaganya, juga tidak pula dengan cara tidak perhatian terhadap harta tersebut. Punya sepeda, jangan ditaruh sembarangan, nanti hilang.
Punya duit, tas, handphone, taruh tempat yang aman. Jangan ditaruh sembarangan. Wa qad dzakara al-ulama rahimahumullahu taala annal infaq ala thalathi halatin. Ini poin penting. Kata Syekh Al-Fauzan, para ulama menyebutkan bahwasannya membelanjakan harta tersebut ada pada 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Antakuna nafaqatu fi ta'atillah. Yang pertama, belanjakan tersebut, menginfakkannya, membelanjakannya pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadhihi marghubun fiha. Ini perkara yang marghubun fiha, sangat dianjurkan. Contoh yang paling penting ikhwan adalah kalau antum thalabatul ilm ini tadi, seperti misalkan beli peci. Ya. Beli peci, apa lagi? Beli kitab, beli buku, beli pena, beli baju misalkan. Itu perkara-perkara ketaatan. Di sini juga jangan perkara sungkan untuk kemanfaatan antum dalam menuntut ilmu. Buku habis, buku catatan beli, pena habis beli. Jangan sia-sia belajar tanpa mencatat, tanpa menulis. Walaisa hadza min idha'atil mal, dan ini bukanlah termasuk perkara idha'atil mal, nyanyiakan harta. Mungkin Ustaz, aku belum bisa baca kitab. Hari ini belum bisa. Hari esok, lusa, kedepannya, setahun ke depan mungkin bisa. Walaupun belum dibaca misalkan, namun mungkin nanti dia bisa membacanya. Dan itu bukan perkara menyia-nyiakan harta. Kalau antum beli es harga 5.000 diminum, habis kan. Antum beli matan arba'in misalkan, kalau ada jualan harga 5.000, antum hafal kan, akan tetap kekal. Bal hadza huwal maqsud bil mal. Bahkan inilah yang dimaksud, yang diinginkan pada harta tersebut. Tujuannya adalah untuk diinfakkan, digunakan pada perkara yang bermanfaat dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-halatus tsaniyah, kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Infaqul mal fima tahtajuhu. Hadza aidan laisa fihi laumun. Menginfakkan harta, membelanjakan harta pada perkara yang dia butuhkan. Dia butuh apa? Misalkan yang butuh lapar, butuh untuk apa? Untuk beli makanan, haus, beli minum. Ini namanya kebutuhan. Hadza aidan laisa fihi laumun. Ini juga bukan perkara yang tercela padanya. Innama ju'ilal malu lil hajah. Alasannya kenapa? Dikarenakan harta tersebut memang diciptakan untuk kebutuhan. Duit tadi memang Allah ciptakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga jangan pelit. Sudah lapar, duit masih disimpan. Haus akhi, beli minum situ. Sayang akhi. Nah, sayang, duit baru masalahnya 5.000. Tujuan Anda duit tadi untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu yang kedua. Fa'idha anfaqtahu fi hawaijika fa'anta la tulam ala hadha. Apabila engkau menggunakan harta tadi pada perkara yang dibutuhkan, pada kebutuhan-kebutuhanmu, maka engkau tidak dicela dalam perkara ini. Difahami? Al-halatus tsalitsah, kondisi yang ketiga. Ayun fiqahu fi ma'siyatillah, yaitu dia menginfakkan harta tersebut pada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza tadyi'un lil mal wa haramun walau kana syai'an yasiran. Dan ini termasuk tadyi', menyia-nyiakan harta, wa haramun, dan perkara yang haram, walau kana syai'an yasiran, meskipun sesuatu yang yasir, sedikit. Walau kana dirhaman wahidan, meskipun 1 dirham. Rokok sebatang berapa sekarang? Sebatang? Ada 2.000?
1.500. Nah, 1.500 dibeli rokok 1.500 itu. Tukang parkir kadang dia 1.500, kadang ada yang enggak galak. Ya enggak? Tukang parkir yang di PS itu jangan antum jual 1.500. Nah, minta 2.000 dia. Ya. Namun dibeli rokok 1.500 tetap hukumnya haram. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah azza wa jalla menyatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian jangan berlebih-lebihan. Begitu juga termasuk dalam menggunakan harta tadi pada perkara yang mubah, jangan melebihi kadar. Beli es. Abid beli es, ada duit 100.000, dibelikan es sama dia 50 bungkus. 5, ya benar ya. Kalau 100 dapat berapa itu? 100.000 dapat 20 bungkus ya. Dapat 20 bungkus. Ya, 20 bungkus masih habis lah di sini, 20 bungkus masih bisa. 50 bungkus, caknya enggak habis kalau 50 bungkus sekaligus ya. 50 bungkus itu termasuk menyia-nyiakan harta. Kenapa? Karena di luar pada kebutuhan kita dan itu termasuk israf. Ya. Masuk dalam perkara membelanjakan harta pada perkara ketaatan tadi seperti umroh, haji, apa lagi? Buat masjid, bantu pondok pesantren, itu masuk pada perkaranya ya. Kemudian kata beliau, fa infaqul mal ala thalathi darajat. Menginfakkan harta, membelanjakan harta itu ada 3 tingkatan. Yang pertama kata beliau, ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama. Infaquhu fil wajibat. Menginfakkan harta tadi, membelanjakan harta tadi pada perkara yang wajib. Wa hadza la budda minhu. Dan ini harus. Ka ikhrajiz zakah, seperti mengeluarkan zakat. Wal infaq ala nafsika, seperti menafkahi dirimu. Wa ala auladika, kepada anak-anakmu. Wa ala aqaribika, dan kerabat-kerabatmu. Tujuan seseorang mencari harta, yang pertama untuk dia memberikan nafkah kepada diri dia. Kedua apa? Untuk orang-orang yang menjadi tanggungan dia, seperti anak, istri, orang tua mungkin, kerabat-kerabat dia. Itu kebutuhan yang utama. Difahami? Jangan sampai ada orang yang nyari duit tapi untuk dia pribadi pun pelit sekali. Ya Allah, peci tak punya, baju compang-camping, duitnya banyak. Ya, kenapa ndak beli peci? Misalkan Azam punya peci? Punya, ya. Nanti pakai Azam ya. Ganteng. Alasannya sayang. Ya, hemat. Hemat. Sampai hemat mungkin tak. Kenapa ndak pakai odol akhi? Hemat akhi. Itu ongkos mudik, gigi itu kuning ndak pakai odol. Terlalu hemat. Ini bukan hemat, namanya pelit. Difahami? Terhadap dirinya pun pelit. Ini bakhilnya luar biasa. Yang lebih parah lagi namanya, lebih parah dari bakhil, namanya asyuh. Asyuhu. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika muflihun. Ya. Asyuhu itu maknanya dia itu punya dia sendiri, tidak mau berkurang, tapi ngurangi punya orang. Ya. Apa bahasa kitanya? Kalau getah bahasa tuh mungkin dia ya, kalau getah bahasa aja kita ya, punya orang lain tidak diganggu sama dia, punya dia sendiri terlalu hemat sekali. Ini namanya al-bukhlu. Pengiat itu tadi ya. Kalau urusan kami pengikit itu ya dia tidak mau ngasih orang lain, tapi dia tidak mau ganggu orang lain. Nah, kalau ini tadi asyuhu, punya dia pelit, terhadap punya orang juga mau digarap sama dia. Luar biasa. Kalau istilahnya itu punya sebagian peribahasa dusun kami itu, punya dia nak dijadikan emas, punya uang nak dijadikan tai, istilahnya saya itu dah. Paham? Ya? Punya dia mau disimpan jadi emas kan, itu kan punya orang habis gitu loh. Kalau ibarat makanan tuh, makan uang lain dimakan, makanan dia disimpan.
Nah, itu tingkat pelitnya lagi. Sampai terhadap perkara dirinya luar biasa. Golongan yang kedua atau derajat yang kedua, al-infaqu fil mustahabbat, membelanjakan harta pada perkara yang disunnahkan. Seperti katabarru'at, seperti sumbangan-sumbangan, infak. Ngasih kawan sakit, kasih infak. Ada yang membutuhkan dikasih. Ada mau pondok pesantren, kita infak. Mau bangun masjid, kita infak. Katabarru'at lil muhtajin, seperti bersumbangan atau menyumbang kepada orang-orang yang membutuhkan. Wal masyari' al khairiyah, dan kepada program-program sosial. Masyari' itu program al khairiyah sosial. Apa contohnya? APK ya, APK, program sosial itu tadi. Apa lagi? Nah, ada cuma APK yang Palembang ini. Yang khusus, yang lain itu nyambi-nyambi. Ya enggak? Nyambi. Atau mungkin yang kegiatan-kegiatan sosial dan yang lainnya. Wa hadza aidan marghubun fihi. Ini juga perkara yang marhub. Dianjurkan. Walaisa huwa min idha'atil mal, dan bukan termasuk perkara yang menyia-nyiakan harta. Darul hadis butuh sumbang. As-salitsah, yang ketiga, infaquhu fil mubahat. Nah, ini yang sering antum, membelanjakan harta pada perkara yang sifatnya mubahat. Laisa bil wajibat wala bil mustahabbat. Wa innama fil mubahat. Bukan pada perkara yang wajib, bukan juga pada perkara yang sunnah, namun hanya pada perkara-perkara yang mubahat. Mubah. Boleh-boleh saja. Bagaimana bentuknya? Bi antashtariya ma ta'kulu minal fawakihi wa minal luhum. Yaitu dalam bentuk engkau membeli sesuatu yang akan engkau makan. Minal fawakih, berupa buah-buahan. Pengen beli semangkok, beli apa lagi? Duku, pisang. Wa minal luhum, pengen beli daging, ya. Pengen daging ayam, daging kambing, daging sapi, itu diperbolehkan. Mubahat. Namun mubahat ini tadi sesuai dengan kadar yang antum butuhkan. Beli semangko, berapa antum beli? Mungkin antum beli semangko, kalau semangko masih bisa awet yang tidak bisa awet apa deh? Duku lah. Antum beli duku 20 kilo busuk, ya enggak? Ini juga jangan berlebihan, sesuai dengan kadar. Habis nanti beli lagi. Wa antashtari ma talbisu minal malabis al jadidah, dan engkau membeli sesuatu yang bisa engkau pakai, berupa pakaian-pakaian baru. Itu boleh, ikhwan ya. Antum ada duit tuh simpan. Nanti menjelang lebaran beli baju, itu juga disyariatkan, pakai baju baru. Wal masakin al munasibah, dan beli tempat-tempat yang cocok, yang sesuai. Nyari perumahan, itu tidak masalah. Wal marokib al munasibah telakah, dan membeli marokib, markab, kendaraan al munasibah laka, yang cocok untukmu. Kayaknya ana lebih cocok Mio, kayaknya ana lebih cocok Beat Ustad itu tadi, atau Vario, terserah. Caknya ana mungkin lebih cocok ndak beli Ustad, biarlah ana motor jet kok Honda markis ini bae, supaya hemat. Untuk apa duitnya? Untuk ana bebini bae lah Ustad. Itu tadi. Juga ada masalah dik, gitu tadi. Fa hadza aidan qila innahu la ba'sa. Ya. Ini juga dikatakan bahwasannya tidak mengapa. Wa qila la bal yaqtasid. Ya. Ada yang menyatakan la, tidak boleh, bal yaktasid, bahkan yang pantas bagi dia yaktasid, mencukupkan, ya. Tidak semua dibeli, tapi apa? Yang pertengahan saja, yaktasid, dia mencukupkan yang pertengahan. Mananya? Yaktasidu fil mubahat wala yashtari li nafsihi kullama talabat wa kullama ishtahat. Mananya apa? Dia yaktasid, itu
mencukupkan yang pertengahan saja pada perkara mubah-mubah ini tadi. Wala yashtari li nafsihi kullama talabat wa kullama ishtahat. Janganlah dia membeli untuk dirinya segala sesuatu yang diinginkan jiwanya, yang dipengeni dirinya. Ya, sekarang gini. Antum punya duit. Kalau sekelasnya kita ini ya, kita ini belum termasuk dibilang ashabul amwal ya. Misalkan kita ini punya uang miliaran. Nah, ketika seseorang punya uang miliaran, diperbolehkan bagi dia, menurut pendapat sebagian para ulama, boleh bagi dia beli apa saja yang dia inginkan selagi dia butuhkan. Dia punya mobil, boleh bagi dia beli mobil yang paling bagus apa? Alphard ya, beli mobil Alphard paling mewah, Alphard ya, boleh. Namun sebagian para ulama menyatakan enggak, jangan. Namun belilah yang yaqtasid, dia ambil pertengahan. Ya, yang secukupnya saja. Yang pertengahan lumrahnya apa biasanya? Avanza, Innova, mungkin ya. Itu tadi. Ya, bal yaqtasidu fi dzalika wa ya'tadil. Bahkan kata beliau, dia tadi berupaya untuk pertengahan dalam perkara tersebut. Sama, iqtisad itu pertengahan, wa ya'tadil. Makanya kalau ada dalam hadis itu apa? Al-iqtisad bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Apa makna iqtisad fil sunnah? Maknanya sederhana dalam perkara sunnah. Jauh lebih baik dari sungguh-sungguh dalam perkara kebid'ahan. Itu mana yaqtasid, iktisad. Difahami? Dia ambil yang sederhana saja. Ya standar lah Innova, Avanza. Tak usah mau. Yang lebih mahal dari Alphard apa? Lamborghini. Nah, Lamborghini. Tak baca Lamborghini di Palembang. Banyak jalan buruk. Ya enggak? Tuh kalau Jakarta, kelas Jakarta mungkin ya. Kelas Palembang tuh nyangkut. Ya enggak, Bek? Apalagi jalan Sukabangun, antum jengok lah. Oh, enggak lah dicor Sukabangun. Jalan skip. Lumayan ya, masih polisi tidak ya. Jalan Tang Jambi lah mulus ya. Gak susah Lamborghini di sini. Selain itu apa? Land Cruiser. Itu masih di bawah katanya. Standar itu Fortuneran. Ya, intinya ikhwan, sebagian para ulama menyatakan ambil yang pertengahan saja. Jadi kalaupun seantum jadi miliarder, ya, antum banyak duitnya, daripada antum beli Alphard, ya enggak, mending cukup Innova gitu loh. Kalau enggak, mungkin yang cari yang agak mirip-mirip Alphard lah gitu loh. Alphard itu kan kursinya beda kan? Nah, atau mungkin antum punya duit motor, apa? Mungkin motor sport, motor apa? CBR apa tau? Ninja itu yang berapa itu paling? Ada 50 60 mungkin ya? Hah? Ya antum beli aja lah NMAX. Ya enggak? NMAX ada cukup itu kan? NMAX. Atau Vario sudah ya? Mio model-model baru enggak masalah. Daripada yang sesuatu yang besar. Kenapa? Kemanfaatannya tadi tidak terlalu besar karena tujuan inti adalah penggunaan, bukan kemewahan. Kadang sebagian orang, ikhwan ya, kadang yang miris, kalau beli barang yang sifatnya mubahat, ya, dia sanggup keluar habis-habisan banyak. Kalau beli perkara yang sifatnya ketaatan, itu berat sekali. Alasan tak ketik duit. Anak pengalaman ya. Nah ikhwan, anak tawari buku. Ini nah buku bagus, belilah. Jawabannya tidak ada duit Ustaz. Padahal ya Afan pernah ngajak anak makan di suatu tempat, itu sekali duduk bertiga itu anak udah nggak hitung duit itu ratusan ribu. Bayangkan. Tapi urusan makan ya, urusan perkara akhirat berat, kita tuh godaannya berat. Kita kadang sanggup beli kendaraan cash cuman untuk nyaman-nyamanan kendaraan. Sanggup beli Fortuner cash. Ya benar?
berangkat umroh 25 juta berat. Ya benar? Coba kalau tadi beli Portumer second atau Avanza atau Innova, ada duit 100 juta. 500 juta. Ambilnya apa? Mobil baru. Misalkan Innova baru. Ya Innova baru ya, mungkin 500-an ya mungkin ya. Atau Fortuner baru lah. Atau mobil-mobil mewah. Tapi urusan ibadah umroh cuma 25 juta, berat. Orang sanggup beli rumah mewah harga 1 M, 700 juta, 800 juta. Namun untuk berangkat umroh cuma 25 juta. Nggak usah yang haji plus, yang langsung berangkat yang harganya 200 sampai 250 juta. Untuk umroh 25 juta. Kadang beratnya luar biasa. Itulah ketaatan. Kalau perkara mubah, syaitan itu dah. Padahal mubah. Udah belilah, nggak usah itu, nggak nyaman itu Avanza itu. Innova tuh masih belum nyaman, keren itu. Nah, ada sekelasnya antum belinya cuman Innova, dari tetangga tuh. Masa dia aja sanggup ngeredit Fortuner, antum belilah Fortuner, cash gitu loh. Itu loh syaitan menggoda. Pas ada tawaran, nah nggak usah lah umroh tuh kaget. Kaget be lah, kaget be. Nanti, saufa, sudah. Dari kata beliau, fal infaq fi ta'atillah. Qala Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Dan orang-orang yang menginfakkan, ya, membelanjakan hartanya tadi, lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, tidak pula pelit. Uji kita cemekean. Tahu antum? Dil? Ndak boros, lam yusrifu, ndak boros, ndak pula pelitnya. Pelit itu cak ini. Kalau boros ya, ada duit, dibeli sama dia. Karena kebanyakannya akhi, itu boros. Ini ya akhi, ini kurang. Contoh misalkan ngajak makan ya itu tadi. Ya kita ke warung. Lalu dia neraktir kita makan. Beli bakso, ngajak bakso. Antum kira tadi ngajak bakso tadi berduo kan? Semangkok berduo. Bukan tak kasih duit ini tadi. Antum mampir ke warung bakso ini tadi. Dengan dia ini tadi. Yang antum tahu dia yang kerja, ada duit, ada penghasilan. Tahu-tahu beli bakso berduo. Semangkok berduo itu tadi dibagi dua. Pesan semangkok. Bakso tadi ada yang 12, 15, 18, 20. Mesan yang 12.000. Bagi dua. Pentolnya 4 iko. Dua-dua. Mangkok kosong mang Dikira mamangnya apa terset. Dan udah dituang ke separuh kuahnya set. Mang bisa minta kuah nambah kuah memang kuah. Tak kuah. Kuah bakso. Mesen es. Jangan kalau es. Cara mesen ngakalinya. Ya. Pesan apa Del? Mesen es teh hangat. Teh hangat mang sih kok. Dikasih teh hangat kan? Teh hangat kan lebih murah. Teh hangat set. Atau jeruk hangat set. Udah dapat kan full itu kan? Itu kan jeruk galuh kan? Nah. Mang minjem gelas mang. Taruh gelas. Tuangkan, dituangkan. Kan kalau separuh tengah bagi dua kan? Kalau minta anunya baik kan? Aduh panasnya mang, ini mang bisa minta bisa minta batunya. Kan minta baik kan panas. Oh panasnya mang, ini mang bisa minta batunya. Dinjuk batunya baik. Ya sudah dia tuh. Sudah dapat batunya dituang ke sana, tuang ke sini. Jadi dua kan. Bayar cuma siko kan. Ini pelitnya luar biasa berarti. Ya, itu yang disebutkan dalam ayat walam yakturu. Nah, jangan sampai antum pelit seperti ini. Wa kana baina dzalika qawaman. Yang baik itu adalah yang berada di antara itu tadi, pertengahan. Kemudian beliau menyebutkan fal infaq fi ta'atillah laisa tadyi'an lil mal. Menginfakkan harta pada perkara ketaatan bukan tindakan menyia-nyiakan harta.
Wa in kana katsiran, meskipun banyak ya ikhwan. Habis duit 100 juta, berangkatkan mak, bapak, nenek, haji, umroh misalkan. Itu bukan perkara yang sia-sia. Tapi orang zaman sekarang tuh berat ya kawan. Kalau masih muda, itu kadang lebih milih beli rumah. Ya benar, Bik? Lah ada rumah pengen beli mobil. Ada rumah, ada duit 30 juta, ambil apa? Ambil kredit kan? Anggaplah duit 100 juta sudah bangun rumah. Dah. Sudah bangun rumah. Ada duit lagi 100 juta. Apa yang dibeli? Mobil. Biarlah. Istilahnya kaget lah. Padahal emaknya tadi belum pernah umroh sama sekali. Ini ana nasihatkan pada antum, ketika Allah SWT berikan rezeki kepada antum, dahulukan orang tua. Ini beli mobil, emak belum diberangkatkan umroh, belum diberangkatkan haji. Kapan lah mati baru nyari badal umroh? Ya enggak? Ada enggak loka nak menghajikan emak? Emak kemarin tuh meninggal, belum sempat haji. Lah mati baru nak di badal kan. Kenapa pas masih hidup tidak diberangkatkan? Karena sibuk. Ganti mobil sana, ganti motor sana, sibuk dengan harta. Jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Ini kelasnya awam. Sama tadi, menggunakan harta pada perkara ketaatan. Untuk membeli buku, kitab. Itu ketaatan ya ikhwan. Apalagi beli mushaf. Antum ingin menghafal Al-Quran, beli mushaf. Karena mushaf saku itu misalkan mahal. Asal tidak dimahali. Kalau kemarin itu agak mahal. Sekarang udah murah lagi. Kalau pasaran 110, 120, 130 yang saku itu. Antum cuma ada duit seperti itu. Itu bukan termasuk perkara menyanyiakan harta. Antum sudah habis, tidak punya duit sama sekali. Mushaf Al-Quran, antum baca dapatkan pahala kan? Jangan ada istilah, anak nyari mushaf second be Ustaz. Ada mushaf second. Yuk ayo nah, mana mushaf tadi. Wal infaq fi ma'siyatillah hada israfun wa in kana dirhaman wahidan. Infak, membelanjakan harta pada kemaksiatan, ini adalah israf meskipun 1 dirham. Anta mas'ulun anhu yaumal qiyamati fi ma anfaqtahu. Engkau akan ditanya tentang harta tersebut pada hari kiamat pada perkara yang engkau belanjakan. Jangan digunakan harta ketahuan santri. Ngerokok misalkan. Oh, itu pelanggaran besar. Bisa kena SP1 atau langsung naik SP2 itu tadi. Waj'al hadhil ayah yal mizan. Jadikan ayat ini adalah mizan. Mizan itu timbangan, barometer. Walladzina anfaqu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang apabila dia berinfak tidak berlebihan, tidak juga pelit. Yakunu wasaton bainal israfi wal bukhli. Dia menjadi orang yang wasat, pertengahan antara berlebih-lebihan dan antara pelit. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Mananya pelit, tidak mau infak. Ya. Hadza huwal bukhlu. Ini adalah pelit. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula hartamu tadi, tanganmu tadi engkau bentangkan selebar-lebarnya. Jangan pula seperti ini, pelit kali maksudnya. Jangan pula dibentangkan semua. Maknanya jangan hartamu tadi engkau udah habiskan semuanya. Hadza wal israf. Ini israf. Zaman sekarang kaum muslimin terlalu banyak yang israf. Ya, ngajak anak jalan-jalan ke mall segala macam. Perkara yang untuk beli mainan anak kadang itu mahal-mahal dibeli. Tapi untuk buku anak berat kali. Padahal ya untuk orang tua, ikhwan-ikhwan yang punya anak itu, cobalah anaknya ya, dibandingkan beli mainan yang harga kadang 400-500 ribu, mobil itu, nah main dia mobil. Cobalah dibelikan buku itu tipis, yang buku entah cerita anak-anak ya, harga 10 ribu, 20 ribu tuh. Suruh anaknya baca, jauh lebih manfaat dibandingkan anaknya main PlayStation. Kalau zaman dulu kita PS ya, hampir setiap rumah ada PS kan. Nah, untuk menyenangkan anak, PS dulu berapa pasaran?
barunya kan? PS2. Orang tua belikan PS itu sanggup. Tapi belikan buku anak-anak, berat sekali. Seakan-akan ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan naik langit. Seakan-akan memikul gunung, berat. Dan itu anak kadang jumpai di sebagian ikhwan. Ikhwan kita yang sudah kenal ngaji kadang. Kalau untuk perkara padahal bukan orang-orang yang tidak punya harta ya, punya harta. Tapi untuk dunia pendidikan ini tidak galak berkorban. Apalagi kalau thalabatul ilm, duit ado, beli buku lagi tidak galak misalkan, nyatet, minta kertas kawan, pena minjem. Ini tadi pelitnya luar biasa, duit ado, kuota hidup terus. Ngapa tidak nyatat pakai tidak minta baik kertas, minta sobekan Idil. Tiap hari kakek duduk sama Idil, minta sama Idil. Duduk dengan Taufik, minta sama Taufik. Duduk dengan Sarip, minta sama Sarip. Pena minjam-minjam. Pena yang banyak itu siapa? Punya Sarip ya. Minjam sama Sarip, Arif minjam dulu Rip. Bertahun-tahun misalkan minjam. Bosan sama Sarip, sama Rizky. Bosan sama Rizky sama Fajri. Yang seperti ini tadi namanya yakturu. Ya. Terlalu pelit ya. Hadzal israf fataq'uda maluman mahsurah. Ya. Wa yaqulu jalla wa ala wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafuran. Ya. Wa la tubadzir tabdziran. Ya, jangan engkau melakukan tindakan tabdzir. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, suka menghambur-hamburkan harta, adalah saudara dari syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafuran. Dan yang namanya syaitan adalah orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit lagi. Falladhi yunfiq al-mal fi syahawat al-muharrama fil asfar ila al-biladil kafira lin-nuzha wa yanfiq al-amwal fil fanadiq wa fil mutanazzahat wa yukhalid al-kuffar hadza israfun. Masya Allah, kata beliau. Lihat ya. Falladhi yunfiqul mal fi syahawatil muharrama. Orang yang membelanjakan hartanya pada perkara-perkara syahwat yang muharramah. Minum-minuman keras, beli rokok, apa lagi? Maaf, na'udzubillah, main perempuan, ke kafe, ke diskotik, itu haram. Fil asfar ilal biladil kafirah linuzha. Orang yang membelanjakan hartanya untuk traveling, untuk safar ke negeri-negeri kafir, linuzha, tujuannya untuk apa namanya? Rekreasi, ya, rekreasi. Wa yunfik al amwal fil fanadik. Dia membelanjakan hartanya tadi untuk sewa hotel. Wa fil mutanazzahat, untuk tempat-tempat kunjungan rekreasi tadi. Wa yukhalid al kufar, sehingga bercampur aduk dengan orang-orang kafir. Hadza israfun, kata beliau, ini termasuk israf. Wa hadza min idha'atil mal, dan ini termasuk idha'atul mal, menyanyiakan harta. Wa huwa sayus'alu anhu yaumal qiyamati fima anfaqahu, dan dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang harta yang dia infakkan tadi. Difahami? Jadi dalam Islam tidak ada istilah mengenal jalan-jalan rekreasi ke Jepang, rekreasi ke Australia, rekreasi kemana lagi? Ke Menara Eiffel, kemana lagi? Tembok besar Cina, kemana lagi? Hawaii. Apa antum mau lihat di Hawaii? Lihat aurat perempuan? Iya. Islam tidak mengenal seperti itu tadi. Mau pengen rekreasi Ustaz, kemana? Pantai Kuta, Bali. Di situ berkerudung kalau enggak Pantai Kuta tuh? Hah? Aurat. Muslim, apalagi kalau salafi, Ahlus Sunnah, Thalabatul Ilm. Mendingan antum kalau ada duit, ngapain mau ke Jepang? Pengen ke Jepang Ustaz, pengen lihat bunga sakura. Pengen ke Cina, ngapain? Mau lihat tembok besar Cina. Pengen kemana lagi? Sydney. Pengen kemana lagi? Tempat-tempat rekreasi apa katanya, istilahnya apa? Ada 7 keajaiban dunia ya. Masih ingat dari zaman sekolah kita ya? Pengen menara miring di mana itu? Roma ya? Italia. Pengen ke negara-negara barat. Ya kan? Tidak diperbolehkan, seorang muslim tidak boleh. Di situ disebutkan di ta'liq ya, ada hadis
dari Nabi SAW, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khomsin. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser. Qadama abdin, dua kaki hamba tidak akan tazul, bergeser. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min indi rabbi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala an khomsin, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia hambur-hamburkan, dihancurkan. Kemana antum masa muda? Masa muda anak di kafe, Ustaz. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau antum masa mudanya antum di mana? Ana masa mudanya di rumah tahfidz, ana masa mudanya di pondok pesantren, ana masa mudanya di masjid. Ya rahmatullah. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa madza amila fima alimah. Dan yang kelima, apa yang dia amalkan pada ilmu yang telah dia ketahui. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya kalau kita perhatikan ikhwan, pertanyaannya semuanya satu. Kecuali apa? Harta. Harta pertanyaannya 2. Di mana dapatnya? Kemana dia keluarkan? Menunjukkan apa? Harta itu lebih berat hisabnya dibandingkan ilmu. Ilmu tidak ditanya, antum dapatnya dari mana tuh ilmunya? Baca atau hadir di majelis ilmu atau cuman nebeng di grup WhatsApp? Enggak. Ditanya apa yang kau amalkan terhadap ilmumu tadi. Adapun harta ditanya dari mana dapatnya? Wah, ini tadi dulu dapatnya nipu, dapatnya maling, dapatnya begini-begini. Korupsi dan yang lainnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.